Halo, nama saya Ryan Vanka dari grup A pelajaran dasar-dasar pemrograman dengan NIM 722003667. Pada kesempatan kali ini saya akan berusaha untuk menjelaskan tentang inheritance sebagai tugas pengganti UAS. Oke, jadi pertama saya akan membahas tentang definisi dari inheritance itu sendiri. Jadi inheritance ini adalah sebuah konsep yang digunakan untuk menurunkan variabel atau metode lainnya yang ada di sebuah kelas ke kelas lainnya. Jadi misal ada dua kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Di kelas A ini ada beberapa metode atau variabel yang bisa digunakan lagi di kelas B. Jadi untuk mempermudah pengerjaan, daripada menulis ulang di kelas B metode atau variabel yang sama, kita bisa langsung mengambil metode dan variabel itu dari kelas A, yaitu menggunakan inheritance ini tadi. Gitu. Selanjutnya ada keuntungan dari inheritance ini. Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, pembuatan program itu bisa menjadi lebih cepat dan singkat, lebih efisien, karena tidak perlu menulis ulang. Misalnya di kelas A sudah ada metode dan variabel yang sama dengan yang akan ditulis di kelas B, tidak perlu menulis ulang tapi hanya bisa langsung mengambil. Yang kedua, lebih mudah dipelihara. Ini akan terlihat ketika ada error, misalnya ada error di program tersebut, pengecekan akan bisa dilakukan dengan lebih mudah karena bisa kelihatan langsung itu salahnya di kelas yang A atau kelas yang B, langsung bisa dibenahi dan lebih mudah dipelihara. Selanjutnya, dapat mengembangkan program yang sudah ada tanpa merusak program tersebut. Jadi misalkan kita akan mengembangkan kelas A, namun kalau kita mengembangkannya langsung di kelas tersebut itu ada resiko bahwa ntar nanti ada kesalahan penulisan, terus bisa membuat satu program itu jadi rusak. Jadi untuk menghindari risiko tersebut, lebih baik jika kita mengembangkannya di kelas lain, yaitu kelas B yang lebih khusus. Kelas A untuk yang umum, kelas B untuk yang khusus, seperti itu. Oke, jadi selanjutnya adalah tentang bagaimana cara melakukan inheritance itu sendiri. Jadi pertama saya akan membuat Java project baru. Seperti ini. Lalu saya akan membuat package baru. Dan kelas baru. Jadi pertama saya akan membuat objek kelas dulu. Kelas yang pertama yaitu mengenai animal. Seperti ini. Oke. Lalu di sini saya akan membuat sebuah metode baru. Di sini saya akan menggunakan parameter karena ini akan mempermudah untuk saya. Saya akan menggunakan string nama, string jumlah. Ini nama huruf kecil aja lah, huruf kecil, jumlah kaki, string jumlah kaki. Oh, maaf, ini harusnya alat gerak. Seperti ini, alat gerak. Lalu tempat tinggal, string pernafasan. Seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Lalu saya akan membuat keluarannya untuk masing-masing. Jadi nama hewan ini adalah alat hewan ini bergerak dengan salah. Hewan ini tinggal di, yang maksudnya nanti laut atau darat, air atau darat, seperti itu. Terakhir pernafasan. Hewan ini bernafas dengan pernafasan seperti ini. Lalu untuk sebelumnya, untuk pembukanya saya akan mengambil satu juga ini biar nanti bisa diambil dari kelas animal. Saya akan membuat seperti ini.
adalah kelas tentang animal seperti ini, hewan gitu, hewan. Saya membuat kelas induk, saya selanjutnya akan membuat kelas anakan, dan di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan inheritance atau pewarisan. Jadi yang pertama saya akan membuat kelas baru dulu, kelas anjing misalnya. Di sini ya saya akan menggunakan extends. Jadi extends ini adalah sebuah cara atau yang digunakan untuk menghubungkan atau mewariskan data dari kelas sebelumnya. Jadi di sini extends, lalu kita akan menulis kelas mana yang ingin diwariskan ke kelas anjing. Untuk kasus ini kita menggunakan kelas animal seperti ini. Jadi kelas animal sekarang sudah mewariskan datanya ke kelas anjing. Oke, lalu di sini saya akan membuat public void. Saya mengambil data dari kelas animal seperti ini. Lalu di sini saya akan menggunakan super animal seperti ini. Jadi saya bisa mengambil data dari ini yang sebelumnya ini dengan menuliskan super dot animal dot constructor yang digunakan. Untuk yang ini konstruktornya saya menggunakan parameter, jadi saya harus menulis parameter untuk masing-masing. Nama, jadi namanya adalah anjing seperti ini. Alat geraknya dia menggunakan kaki ya teman-teman. Tempat tinggalnya dia ada di darat. Dan pernafasan ia menggunakan paru-paru seperti ini. Udah, dengan seperti ini kita sudah mengambil data dari animal, yaitu tepatnya metode public void yang animal seperti ini. Kita gunakan di kelas lain tanpa harus menulis ulang sysout-nya masing-masing seperti ini. Kita hanya perlu menggunakan metode super seperti itu. Kita sudah bisa mengambil data semuanya dari sini. Sebagai bukti saya akan membuat kelas baru. Ini kelas utama. Maaf, salah di sini. Saya membuat kelas utama. Dihapus saja. Di sini saya akan mengambil animal. New animal. Lalu saya akan mengambil anjing juga seperti ini. Pertama kita akan lihat dulu, kita akan mengambil public void animal yang ada di kelas anjing. Jadi di sini kita tinggal ambil saja anjing SCS animal seperti ini. Saya menggunakan SCS karena objek yang kita buat untuk anjing itu SCS. Lalu kita akan mengambil dari konstruktor animal. Lalu akan kita coba run saja seperti ini. Ya. Dia langsung mengeluarkan kalimat lengkap seperti yang ada di kelas animal. Padahal di kelas yang anjing ini kita hanya menulis sesingkat ini, tapi kita sudah bisa mengambil data sebanyak ini dari kelas sebelumnya seperti itu. Oke. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ada. Konstruktor subclass pasti memanggil konstruktor superclass-nya. Mengapa harus demikian? Hal ini bisa dilihat dari ini. Ia memanggil konstruktor dari kelas sebelumnya, metode sebelumnya yang ada di kelas sebelumnya. Itu karena memanggil konstruktor ini wajib dilakukan untuk menghubungkan antara data yang akan diambil. Jadi di sini saya ingin mengambil data yang ada di kelas sebelumnya dengan konstruktor seperti ini. Maka saya akan menggunakan konstruktor yang sama untuk menghubungkan kedua metode ini sehingga data bisa diambil dari ini. Jadi konstruktor itu seperti penandanya. Saya butuh data A, saya mengambil dari konstruktor A seperti itu. Selanjutnya, seperti apa mekanisme super? Saya sudah jelaskan tadi. Mekanisme super kita gunakan super dot, lalu konstruktor yang ada yang ingin kita gunakan. Lalu apa yang terjadi
apabila konstruktor superkelas tersebut tidak ada. Apabila konstruktor ini tidak ada, ini misalkan di sini kita menggunakan parameter, ini parameter akan saya hapus. Jadi ini akan jadi beda konstruktor di sini ya. Kita harusnya mengambil konstruktor animal dengan parameter, namun di kelas sebelumnya tidak ada konstruktor yang ada parameternya, sehingga di sini terjadi error. The method animal in the type animal is not applicable for the arguments. Seperti ini. Jadi jika saya ganti namanya juga sama, misalkan seharusnya ngambil dari animal tapi nggak ada animal, misalkan hewan di sini. Di sini juga tidak bisa digunakan. Seperti itu. Seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang overriding. Jadi di sini saya akan membuat kelas baru, yaitu kelas khusus di sini ya. Kelas khusus extends animal juga karena dia ngambilnya dari animal nanti. Jadi di sini saya akan menggunakan overriding, yaitu mengganti data yang ada di animal. Public void animal seperti ini. Saya menggunakan konstruktor yang sama, namun di sini saya akan mengganti isi dari animal ini tadi. Jadi di sini saya akan membuat sesuatu baru. Hewan ini bernama salamander. Seperti ini. Hewan ini bergerak dengan kaki dan sirip. Hewan ini tinggal di air dan laut. Hewan ini bernafas dengan kulit. Seperti ini. Oke, di sini seperti yang sudah bisa dilihat, saya sudah membuat kelas khusus. Ini saya menggunakan metode override. Metode overriding itu apa? Metode overriding itu mengganti metode yang udah ada sebelumnya dengan beberapa kode baru. Jadi di sini saya mengambil animal dari metode animal dari kelas animal ini. Di sini animal itu seharusnya dia mengeluarkan seperti ini. Namun saya di sini saya gunakan override untuk mengganti nilainya atau mengganti datanya menjadi seperti yang sudah dituliskan seperti ini. Ini karena di sini saya menggunakan data khusus yaitu salamander. Jadi dia di sini berbeda dengan binatang lain, dia memiliki kaki dan sirip, tinggal di air dan laut. Dia bernafas air dan laut, air dan darat. Seperti ini. Dia juga bernafas dengan kulit. Jadi saya buat kelas khusus buat dia yang melakukan override dari format biasanya, dari format awal. Jadi ini saya akan keluarkan di utama khusus SJS seperti ini. No khusus ini, lalu saya akan keluarkan sjs.animal seperti ini. Lalu ketika ini dikeluarkan ya, seperti bisa lihat dia mengeluarkan format yang berbeda dengan sebelumnya. Jadi di sini dia langsung hewan ini bernama salamander, hewan ini bergerak dengan kaki dan sirip, hewan ini tinggal di air dan darat, dia bernafas dengan kulit. Jadi dia mengeluarkan format yang berbeda dari yang ada di metode awal, metode induk dari khusus ini sendiri. Seperti itu. Jadi biar kata rapi saya enter saja. Ini untuk tambahan saja biar SC animalnya kepake.
kehadiran, ya ini adalah kelas nama hewan. Lalu space ada enter ada nama hewan ini adalah anjing, dan ini salamander, seperti itu. Ya seperti itu. Jadi untuk memperjelas lagi saya akan menambah beberapa kelas lagi. Saya akan menambah kelas apa ya? Kelas ikan gitu, extends animal, seperti ini. Oke, saya di sini akan mengambil harus menambahkan public void. Saya mengambil super dari animal. Sini dia ikan itu dia namanya ikan. Alat gerak dengan sirip. Terus dia tempat tinggalnya di air. Pernafasan dia menggunakan insang. Seperti ini. Kalau saya sudah membuat subclass satu lagi dari animal, akan saya tambahkan saja ikan seperti ini ya. Akan saya keluarkan lagi di bawahnya anjing seperti ini. Ketika di run, oke, bisa dilihat dari perbedaannya di sini. Dua yang paling atas dia menggunakan format yang sama dengan yang ada di metode induk dari animal. Jadi untuk dua yang awal saya tidak menggunakan metode overriding, sehingga dia masih mengikuti format dari metode induknya. Nama hewan ini adalah apa, terus hewan ini bergerak dengan apa, tinggal di mana, bernafas dengan apa. Namun untuk yang kelas terakhir, yaitu yang kelas khusus, dia di sini memiliki format yang berbeda karena saya melakukan overriding, sehingga data yang ada di dalam metode itu terganti. Hewan ini bernama salamander, hewan ini bergerak dengan kaki dan sirip, hewan ini tinggal di air dan darat, hewan ini bernafas dengan kulit, seperti itu. Oke, salah pertanyaannya. Overriding, konstruktor tidak diwariskan. Pertanyaannya kenapa konstruktor tidak diwariskan? Konstruktor adalah ini. Jadi inheritance ini ia mewariskan variabel dan metode yang ada atau data-data yang ada di satu metode ke metode lain, ke kelas lain. Nah, namun di sini konstruktor itu dia tidak termasuk sebuah variabel, dia bukan metode, dia bukan data dari sebuah metode atau kelas, sehingga ya tidak ikut diwariskan seperti itu. Jadi yang diwariskan itu adalah data-data di dalam seperti ini, nama alat gerak ini, parameternya. Tapi konstruktornya tidak ikut diwariskan. Sedangkan konstruktor di sini tuh gunanya adalah sebagai penanda. Jadi ini adalah penanda jika ingin mengambil data ini menggunakan konstruktor yang ini. Seperti itu. Soal selanjutnya yaitu overriding. Jadi di sini saya sudah membuat contoh overriding seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini overriding itu berguna untuk mengganti nilai dari sebuah metode. Jadi di sini metode animal itu dia seharusnya memiliki nilai seperti ini. Namun di sini saya ubah karena ada kasus khusus, yaitu kasus salamander ini. Dia memiliki kaki dan sirip, dia memiliki air. Dia hidup di air dan darat, dia bernafas dengan kulit. Jadi saya membuat kasus khusus buat dia dan saya mengganti nilai yang ada di dalamnya seperti itu. Jadi di sini kelas animal yang seharusnya dia memiliki nilai seperti ini saya ubah jadi seperti ini. Yang keluar berbeda juga, formatnya berbeda seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas 6 pertanyaan lagi. Memanggil metode superclass. Jadi memanggil metode superclass itu bisa dilakukan dengan cara menggunakan metode yang ada, konstruktor yang ada. Jadi misalkan saya ingin memanggil animal ini tadi, saya akan panggil dengan konstruktor yang sama di sini. Seperti itu menggunakan metode super, atau saya bisa menggunakan langsung
dengan cara yang lain yang akan saya tunjukkan setelah ini. Jadi saya akan di sini akan membuat kelas baru orang. Jadi bagi kelas orang di sini saya akan membuat string dengan nama. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu kalau di sini itu ada dua jenis bisa memanggil inheritance. Jadi saya bisa memanggil satu metode atau saya bisa memanggil langsung satu kelas. Jadi seperti yang akan saya tunjukkan saat ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara memanggil satu kelas langsung tidak dibagi metode. Jadi di sini saya akan buat string nama, umur, gitu saja. Saya akan buat kelas lagi orang satu gitu. Di sini saya akan melakukan inheritance seperti ini. Nah, untuk memanggil satu kelas tanpa menggunakan menggunakan konstruktor, jadi ini kita bisa langsung inheritance saja seperti ini, dan string nama dan umur ini bisa langsung diwariskan ke kelas orang satu. Hal ini kan saya buktikan dengan membuat public main. Ini saya akan memanggil kelas orang yang pertama seperti ini. Seperti ini. Nah, jadi di sini ada kelas orang ini memiliki dua string, yaitu string nama dan string umur. Di kelas orang satu dia tidak punya apa-apa, tapi karena dia mewariskan data dari kelas orang, jadi dia memiliki string nama dan umur juga. Ini kan saya tulis saja string nama. Ini untuk yang orang, kelas orang. Saya akan buat siap Roni. Lalu untuk yang satunya, untuk kelas orang satu, Tono. Ini kita bisa panggil saja langsung. Nama orang pertama adalah ini saya akan gunakan SC seperti ini, memanggil objek yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya saya copy saja kedua seperti ini. Jadi ini bisa dilihat ada dua objek yang diambil. Kita sebaran saja. Seperti ini. Oke, jadi keluarnya 2. Padahal di kelas orang satu dia tidak punya variabel apapun, tapi dia mewariskan dari kelas orang. Seperti itu. Jadi beda kasusnya dengan jika kita memanggil sebuah metode. Akan saya coba memanggil sebuah metode. Jadi selanjutnya untuk melakukan pewariskan dengan mewariskan metode, saya harus membuat konstruktor terlebih dahulu. Jadi sama seperti yang saya lakukan di program animal, yang akan saya jelaskan lagi. Public void orang seperti ini. Saya di sini akan menggunakan parameter string nama dan string umur seperti ini. Lalu seperti ini. Lalu di sini akan melakukan sysout. Nama orang ini adalah plus nama seperti ini. Satu lagi, dan umurnya adalah umur seperti ini. Saya hapus seperti ini. Jadi ini dia menjadi basisnya di sini. Sini string nama dan umurnya belum ada nilainya. Dia menjadi dasar dan akan digunakan di kelas selanjutnya, yaitu di kelas orang satu. Sekarang saya tambahkan kelas satu lagi, kelas orang 2 seperti ini, biar kelihatan gunanya apa si kelas orang ini. Jadi setelah saya melakukan research
ternyata memanggil metode itu hanya bisa dilakukan dengan sebuah cara seperti yang saya gunakan di kelas animal ini tadi, yaitu menggunakan super. Jadi untuk di kelas yang orang ini akan saya tunjukkan lagi caranya. Dia hanya perlu memanggil seperti ini, super, lalu manggil ini. Bentar, ini akan saya tambahkan parameter terlebih dahulu. Dia memiliki parameter nama dan umur seperti ini. Lalu di sini saya akan memanggil lagi super orang. Di sini saya harus memberikan namanya langsung karena ada parameternya, namanya Doni, dan umurnya akan saya buat 17 tahun seperti ini. Jika namanya sudah digunakan super seperti ini, metode yang ada di dalamnya atau data-data yang di dalamnya itu akan langsung otomatis keambil sama kelas orang satu ini. Oke, di sini saya akan memberikan contoh satu lagi. Ini untuk polimorfisme public void orang seperti ini, sama aja. Lalu di sini saya akan mengurangi metode super lagi, namanya Tono, dan umurnya 20 tahun seperti ini. Lalu ketik ini akan saya tambah lagi orang 2 STCS dan akan saya panggil. Untuk kasus ini kayak saya tidak perlu memanggil kelas orang yang pertama, karena dia ini hanya sebagai patokan saja formatnya seperti apa. Saya akan memanggil kelas orang 1 dan orang 2 SCS seperti ini. Lalu saya akan memanggil metode orang. Sini saya akan memanggil metode orang juga yang sama. Lalu saya akan run saja. Oke. Oh ya, maaf, ini harus saya ditambahkan nama dan umur seperti ini. Ketika dipanggil akan muncul seperti ini. Nama orang ini adalah Doni dan umur 17 tahun. Nih seperti yang saya masukkan di data di kelas orang 1. Lalu Tono dan umur yang 20 tahun ini saya masukkan di kelas orang 2. Seperti itu untuk pemanggilan metode. Untuk yang saya jelaskan sebelumnya itu pemanggilan kelas atau inheritance kelas. Untuk yang ini metode seperti itu. Tentang apa perlu yang memanggil metode superclass. Jadi di sini saya akan jelaskan metode kenapa kita harus memanggil metode superclass. Jadi seperti yang bisa kita lihat di sini, di kelas induknya atau di superclassnya ia memiliki sebuah metode yang isinya 2 sysout. Nah, dengan ini jika ingin mengambil nilai atau data dari sebuah void, sebuah metode, itu kita harus memanggil konstruktornya. Karena jika tidak ada konstruktor, ya programnya tidak akan jalan atau tulisannya tidak akan keluar. Jadi di sini untuk kasus orang 1 saya memanggilnya menggunakan super di sini. Jika ini saya hapus, nanti nilainya tidak akan keluar seperti yang kita inginkan, atau dia tidak mengeluarkan nilai yang dicari. Seperti ini, sebentar. Ya, jadi di sini bisa dilihat, jadi yang keluar itu hanya Tono. Tono itu merupakan kasus kedua, yaitu orang kedua di sini. Jadi apa perlu ya kita memanggil metode superclass? Ya, karena jika ada nilai-nilai seperti ini tidak bisa kita panggil jika kita tidak memanggil superclass. Saya proses saja seperti ini. Ya, jadi seperti itu contohnya. Berbeda dengan kasus string sebelumnya. Kalau kasus string sebelumnya itu kita bisa mengimpor nilai, misalkan string nama 1, umur 1. Nilai-nilai seperti ini bisa kita panggil ke kelas selanjutnya tanpa memasukkan apapun seperti ini.
Dengan begini nilai ini nomor 1 dan nomor 1 sudah masuk ke sini. Namun jika kita menggunakan metode seperti ini, nilai yang ada di sini tidak ikut berpindah ke kelas selanjutnya, sehingga harus dipanggil metode superclass tadi. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjawab soal terakhir. Inheritance merupakan syarat mutlak polymorphism. Kenapa? Karena di sini polymorphism itu adalah satu kelas yang kemudian memiliki banyak anak. Jadi di sini seperti yang bisa dilihat, ini tuh sebenarnya cuma ada satu kali, nama orang ini adalah cuma ada satu kali, dan umurnya adalah. Namun di sini saya dengan inheritance saya bisa mengembangkan satu metode ini, satu kelas ini, jadi beberapa kelas lainnya, menjadi kelas orang 1, orang 2 yang memiliki nilai berbeda-beda. Jadi orang 1 memiliki nilai Doni 17 tahun, orang 2 memiliki nilai Tono 20 tahun, seperti itu. Jadi ini adalah yang dinamakan dengan polymorphism. Jika tidak menggunakan inheritance, polymorphism ini tidak bisa terjadi karena inheritance ini membagi dari satu induk menjadi beberapa anak lainnya. Namun kalau tidak ada, berarti ia tidak bisa membuat cabang-cabang lainnya, sehingga polymorphism tidak bisa terjadi. Bisa, tapi harus menulis nilai yang sama lagi menggunakan sysout berkali-kali di kelas lainnya, sehingga tidak efektif seperti itu. Lebih tepatnya lagi, jadi ini polymorphism merupakan sebuah pengembangan, tapi yang banyak jenisnya. Jadi tidak hanya satu. Jadi dari sebuah induk dia dikembangkan menjadi induk orang ini, dikembangkan menjadi orang 1, dikembangkan menjadi orang 2, nanti kalau bisa ditambahkan orang 3, orang 4, orang 5, orang banyak sekali dengan metode yang namanya polymorphism. Namun agar polymorphism ini bisa berjalan, ia membutuhkan yang namanya inheritance, yaitu menurunkan nilai. Jadi dua nilai yang ada di induknya diturunkan ke beberapa anak yang lain. Jadi anak yang lain akan memiliki dua nilai ini tadi, sehingga dapat terjadi yang namanya polymorphism. Seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan, dan sampai jumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih Pak.